Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Ananda dari kelas Ekonom 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Retensi Pengunjung Bioskop di Jakarta Menggunakan Regresi Logistik Multinomial. Baiklah, di sini nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi dengan volume dan halaman. Volume 9 nomor 2, halaman 89 sampai 97. Tahun terbitnya itu tahun 2016 dengan penulisnya yaitu Ronald Sukwadi, Margareta Cindy Gamadita. Kita masuk ke pendahuluannya. Tingginya daya beli masyarakat Indonesia saat ini menumbuhkan optimisme kalangan pengusaha pada sektor bisnis tanah air, khususnya di Jakarta. Seperti yang dilansir dari halaman Mediasindo, bisnis bioskop di Indonesia sedang bergairah meski sebelumnya sempat mengalami penurunan. Dalam persaingan yang semakin meningkat pada akhir-akhir ini, perusahaan bersaing dalam memanjakan pelanggan, terutama dengan memberikan pelayanan jasa yang terbaik. Untuk kepuasan pelanggan sendiri telah diakui memiliki peran penting untuk semua perusahaan karena pengaruhnya terhadap pembelian ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh program loyalitas terhadap retensi pengunjung bioskop di Jakarta, pengaruh pengalaman layanan terhadap retensi pengunjung bioskop, pengaruh kepuasan konsumen terhadap retensi pengunjung bioskop, dan merekomendasikan strategi yang dapat meningkatkan retensi pengunjung bioskop di Jakarta. Menggunakan regresi logistik ini dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengunjung bioskop itu untuk melakukan pembelian ulang atau pembelian kembali terhadap produk berupa barang atau jasa. Untuk perubahan respon retensi pelanggan itu memiliki 3 kategori dengan skala nominal. Karena terdapat lebih dari 2 kategori peubah respon, sehingga digunakanlah regresi logistik multinomial ini. Untuk penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai Desember tahun 2015. Tempat penelitiannya itu di bioskop Cinema, CGV Blitz, dan Cinema 21 yang terdapat di wilayah Jakarta. Data pada penelitian ini yaitu data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Untuk responden yang dipilih itu merupakan pengunjung bioskop yang pernah menonton minimal 1 bulan itu 2 kali. Jumlah respondennya itu sebanyak 200 orang. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Untuk flowchart metode regresi logistik multinomial dapat kita lihat pada gambar 1. Yang pertama, melakukan uji kesesuaian model atau uji goodness of fit, uji G atau uji serentak, kemudian uji parsial menggunakan uji Wolf dan interpretasi model, kemudian ketepatan klasifikasi model. Untuk karakteristik responden pada penelitian ini sebanyak 200 orang dengan karakteristik responden dibagi menjadi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir,
status, pekerjaan, domisili, pengeluaran, dan bioskop yang sering dikunjungi oleh responden. Untuk rekapitulasi karakteristik responden dapat kita lihat pada tabel 1. Seperti ini kategorinya tadi. Kemudian untuk hasil penelitian pada model multinomial logit, menurut Ghazali 2013, variabel dependen dengan M kategori memerlukan perhitungan M dikurang 1 persamaan untuk setiap kategori relatif terhadap kategori referensi untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Kategori referensi pada penelitian ini adalah tidak melakukan pembelian kembali atau berulang. Untuk persamaan multinomial logit, penelitian ini adalah persamaan 1 sampai 5. Logit 1 itu melakukan pembelian kembali sehingga didapat persamaan seperti berikut. Dan untuk logit 2 itu melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lain. Kemudian probabilitas atau peluang persamaan multinomial logit adalah sebagai berikut. Untuk yang tidak membeli kembali, didapatlah probabilitasnya dengan persamaan seperti berikut. Kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembelian kembali, dan yang terakhir melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen atau orang lain. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu uji kesesuaian model atau uji goodness of fit. Hasil uji kesesuaian model yang dilakukan dengan SPSS dapat dilihat pada tabel 2, di mana untuk hasil signifikan X2 hitungnya lebih besar dari alfa. Diketahui di sini untuk signifikan X kuadrat hitungnya itu sebesar 0,947 besar dari 0,05. Maka keputusannya yaitu terima H0. Dengan kata lain, model sesuai dengan data dan dapat digunakan. Dilanjutkan uji G atau uji serentak. Kita menggunakan SPSS lagi, tertera pada tabel 3. Dengan nilai chi-square hitung sebesar 87,579, sedangkan untuk nilai chi-square tabelnya itu sebesar 58,127. Maka keputusannya adalah tolak H0 atau terima H1, yang berarti bahwa secara bersama-sama ada beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk uji parsial menggunakan uji Wolff. Rekapitulasi hasil uji Wolff untuk logit 1 tertera pada tabel 4. Berdasarkan hasil uji Wolff untuk logit 1 dapat dilihat item pertanyaan yang signifikan pada alfa sama dengan 0,05 itu ada sebanyak 4 item. Dapat kita lihat di tabel itu untuk pengalaman menonton, kemudian kebersihan WC, kemudian kepuasan pelayanan.
Sedangkan untuk item pertanyaan yang signifikan pada 0,1-nya sebanyak 3 item. Lalu dilakukan lagi uji Wald untuk logit 2 dan didapatlah item pertanyaan yang signifikan pada alfa 0,05 sebanyak 2 item pertanyaan. Sedangkan item pertanyaan yang signifikan untuk alfa sama dengan 0,1 itu sebanyak 4 item. Untuk interpretasi model, setelah diperoleh model terbaik, selanjutnya menginterpretasikan model menggunakan odds ratio. Nilai odds ratio ini dilihat dari nilai eksponen beta. Untuk tabel 6-12 itu menunjukkan nilai odds ratio model logit 1. Kita lihat. Untuk tabel 6 itu loyalty odds ratio program loyalitas logit 1. Untuk tabel 7 nilai odds ratio pengalaman menonton logit 1. Untuk tabel 8 keragaman miniman. Tabel 9 kebersihan WC. 10 kejelasan karyawan menyampaikan informasi. Tabel 11 kemudahan menemukan bioskop. Tabel 12 kepuasan pelayanan. Untuk tabel 13 dan seterusnya itu merupakan nilai odds ratio untuk logit 2. Dan yang terakhir yaitu ketepatan klasifikasi model. Ketepatan klasifikasi model dilakukan untuk mengetahui seberapa besar model dapat memprediksi data yang diobservasi dengan benar. Tabel 19 menunjukkan ketepatan klasifikasi model untuk penelitian ini yang diperoleh menggunakan software SPSS. Pada tabel 19 kita dapat melihat untuk pemilihan pada klasifikasi tidak membeli kembali itu sebesar 35,5%. Kemudian melakukan pembelian kembali itu sebesar 71,9%. Dan melakukan pembelian kembali serta merekomendasikan kepada konsumen lain sebesar 61,6%. Secara keseluruhan, kemampuan prediksi model ialah 62,5%. Kemudian kesimpulan yang didapat dari penelitian ini, yang pertama untuk hasil uji Wald untuk variabel program loyalitas, yaitu program loyalitas mempengaruhi probabilitas responden memilih melakukan pembelian kembali lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Kemudian program loyalitas mempengaruhi probabilitas responden memilih melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Yang kedua, terdapat beberapa item pertanyaan dari variabel pengalaman layanan yang memiliki pengaruh terhadap retensi pelanggan. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji Wald untuk variabel kepuasan konsumen,
terdapat satu item pertanyaan yang memiliki pengaruh terhadap variabel retensi pelanggan. Saran yang diberikan adalah untuk pihak bioskop yang dapat dijadikan pertimbangan untuk masa mendatang, serta saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik lagi. Yang pertama, mengubah sistem potongan harga bagi member. Yang kedua, melakukan inovasi untuk kelas dalam bioskop dan merancang studio bioskop agar lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan baik dalam bioskop maupun dalam studio bioskop. Yang keempat, mempertimbangkan dan memperhatikan lokasi pembangunan bioskop dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki jumlah bioskop lebih sedikit. Penelitian yang dilakukan ini memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga penelitian ini sangat mungkin untuk lebih dikembangkan agar lebih baik lagi. Jadi saran untuk penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya menggunakan item-item pertanyaan lain yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan gedung bioskop, melakukan pengembangan model dengan penambahan variabel penelitian, mengembangkan objek penelitian tidak hanya untuk bioskop Jakarta, dan memfokuskan objek penelitian hanya untuk satu bioskop. Kemudian melanjutkan perbandingan antar bioskop Jakarta mengenai pengaruh program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen terhadap retensi pengunjung. Yang terakhir, untuk daftar pustaka pada penelitian ini, peneliti mencantumkan 12 referensi pada penelitiannya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.